Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting banget teman-teman, penting banget sekali lagi bagi yang suka pinjam duit. Jangan asal pinjam di platform ya yang tidak terdaftar di Play Store ataupun yang sudah terdaftar itu biasanya webnya itu tidak terpercaya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sharing mengenai pinjaman saya ya. Kita klik coba lagi di sini. Nah teman-teman, awalnya itu ngambil yang 1 bulan, yang 2 bulan, terus di sini yang 3 bulan. Lama-lama kok jadi banyak seperti itu ya. Nah biasanya itu kesalahan user. Yang pertama itu membeli barang tidak punya uang, akhirnya pinjam uang ke pinjol. Nomor 2 di sini teman-teman biasanya itu keenakan ya, kalau sudah minjem 1 kali pinjam lagi. Jadi gali lubang tutup lubang ya. Kalau kalian sudah ada di lingkaran gali lubang tutup lubang, yakin bakalan tambah banyak. Jangan contoh orang lain lah, contoh aja saya di sini. Pinjaman belum lunas 13, buset, saya itu ternyata saya sadar teman-teman. Ini 13 ini emang bukan mimpi tapi kenyataan ya yang sudah saya lakukan. Jadi awalnya yang belum dibayar 200, lama-lama kok nambah teman-teman, seperti itu ya. Terus di sini saya klik ya. Nah 6/6 ini yang baru teman-teman, belum saya bayar. Terus ada lagi di sini ya, banyak. Nah ini untuk bayar bulan ini teman-teman 300, paling telat tanggal 16. Awalnya seperti itu. Setelah itu teman-teman, karena di sini ada bunganya, terus gajinya mungkin karena kecil, akhirnya tidak tertutup. Malah ditambah limitnya di sini, ditambah jadi 20. Yang awalnya ini biasanya itu dulu 2 juta, jadi 5, jadi 7, 10, 15. Wah, dari 15 ke 20 ini lama banget. Tapi teman-teman pas udah pinjamannya semakin berjalan banyak, anehnya di sini jadi naik jadi 20. Buset ya, saya kaget seperti itu. Emang bunganya di sini rata-rata disajikan ya per hari, ini per hari 0,13. Tapi teman-teman perlu diketahui ini adalah pinjaman yang paling aman OJK ya, tetapi wajib dibayar. Sekali lagi, kalau kalian sudah keluar dari zona nyaman atau zona pusing ya, sudah dibayar, ini sudah lunas, jangan sekali-kali lagi nih. Jadi gunakan dengan bijak seperti itu ya. Nah kalian klik aja yang berjalan. Waduh, awalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lama-lama saya kok jadi banyak gitu ya. Dan ternyata di sini emang buat menutupi hutang yang lain. Nah itu sudah di zona paling berbahaya. Zona aman itu gajinya misalkan 2 juta, hutangnya 200.000, Anda bunganya misalkan 100.000, tenor 6 bulan, otomatis gaji 2 juta itu dipotong sama bunga ya 200.000. Terus aja gitu teman-teman, pinjam lagi. Lama-lama di sini gaji yang 2 juta ya, gaji yang 2 juta, maaf pelan-pelan suaranya. Gaji yang 2 juta ini awalnya bersih, lama-lama jadi tinggal 1 juta, lama-lama 2 juta ini jadi habis buat bayar utang semuanya teman-teman. Nah yang ini aduh berbahaya. Nah kalau misalkan sudah berkeluarga, 2 juta ini buat makan sehari-hari malah jadi 0 karena dibayarin utang. Waduh, kalau gitu namanya bakal gali lubang tutup lubang, itu sudah di zona berbahaya. Nah saya mencontohkannya di Shopee ya, karena ini pengalaman saya bertambah terus pinjamannya, tetapi ini adalah pinjaman yang terbaik menurut saya ya, dan termurah. Jadi kalian jangan keenakan, terus pakainya itu sewajarnya. Kalau misalkan kalian ada 1 kali pinjam di aplikasi yang tidak terkenal, tidak OJK, bunganya tidak ngotak mahal, waduh jangan sekali-kali teman-teman. Lama-lama bisa gali lubang tutup lubang. Nah kita cari sampingan ya, pendapatan, tutorial apa saja sudah saya sebarkan di YouTube saya. Setelah itu silakan kalian lunasi utangnya ya, sedikit demi sedikit. Kalau pinjamnya bertambah artinya hutangnya bertambah. Jadi kalau misalkan mau beli iPhone 15, iPhone 16, 17, kalau nggak punya uang jangan memaksakan, apalagi minjol buat beli barang, nanti malah 2 kali lipat mahal. Yang pertama di sini saya beli elektronik menggunakan SPA Letter ada bunganya kecuali 1 bulan.
Yang kedua, kalau punya cicilan es pinjam, malah kalian pinjam lagi buat nutupin pembayaran es pinjam. Waduh, jadi lama-lama ini berputar terus seperti itu. Lama-lama makin banyak karena hutangnya semakin menggunung. Bayangin aja ya, nanti kalian pusing-pusing sendiri, nggak ada yang nolongin seperti itu. Belum lagi ada teror dari DC. Nah, apa yang harus dilakukan, Bang? Nah, yang pertama, kalian itu kalau pinjaman itu udah OJK, jangan sekali-kali kalian telat bayar, lunasi. Yang kedua, kerja sampingan, silakan cari yang sebanyak mungkin. Nomor 3, tetap doa tawakal ya teman-teman, berusaha yakin bakal bisa lunas. Dan nomor 4 ini adalah hidup itu harus irit teman-teman, ingat irit, jangan boros. Jadi di YouTube saya banyak bertanya, Bang ini saya cairnya kok lama, bang banyak ya, karena itu mungkin pemula ya. Nah itu wajar sekali saya membuatkan tutorial seperti itu. Setelah saya lihat emang di Indonesia ini darurat pinjol ya, jadi saya memberikan tutorial itu yang OJK, yang pinjaman yang baik teman-teman. Nah kalau penggunaan itu menurut tergantung kalian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pemakainya barbar, wah berbahaya ya sekali teman-teman. Nah usahakan buat yang sudah bekerja 20 tahun terus tidak punya beban kehidupan ya, boleh sekali-kali tapi jangan kebablasan ya teman-teman, seperti itu. Ini real pengalaman saya, sharing-sharing. Nah mungkin caranya seperti itu. Jadi kalau kalian meminjam artinya kalian siap membayar bunga yang ada, seperti itu. Waduh saya pusing banget ya teman-teman, 2.800.000, 500, emang ini kecil banget banyak, tapi lama-lama saya mengambil yang besar. Waduh ini buat bulan depan bayar 1 juta, gaji aja 2 juta. 2 juta nggak cukup buat keluarga, gimana mau bayar? Nah seperti itulah istilahnya ya. Di sini ada biaya pencairan, di sini ada biaya cicilan. Ini adalah total biaya yang 1.400.000. Ini adalah total peminjaman. Jadi kalau minjam 6 juta teman-teman, saya ini baru pertama kali teman-teman. Saya aslinya nggak mau, tapi buat bayar hutang yang lain. Kalau misalkan ini pinjam 6 juta selama 6 bulan, bunganya 1 juta. Artinya kita harus mencari bunga 1.400.000 teman-teman, belum lagi cicilan yang berjalan. Seperti itu kira-kira ya secara logikanya. Oke, ini mungkin sharingan saya, jadi kalian pakainya yang secara logika ya, pakainya secara biasa-biasa saja, jangan barbar ya teman-teman, nanti kebablasan seperti itu. Ini buat pelajaran saja, sharing-sharing. Saya tidak melarang ataupun saya tidak menunjukkan atau mengajak ya, tapi kalian harus sadar ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga sharingan ini bermanfaat bagi pemula ya teman-teman, khususnya yang sudah gagal gali lubang tutup lubang. Aduh sadar ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.